أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat yang sesungguhnya jauh sekali jaraknya dari Indonesia, di mana antum Allah takdirkan mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup di negara Kuwait. Dan pada kesempatan sore hari ini saya bersama Ustaz Farid Uqbah baru saja selesai dari acara muktamar, di mana muktamar itu memiliki judul yang cukup baik sekali, yaitu Kaifiyatu Ghars yakni hubbur Rasul SAW fi qulubis syabab, bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Rasul SAW pada hati para pemuda. Ini yakni satu hal yang bagus sekali. Kita lihat kesadaran dari Wazaratul Awqaf untuk mengadakan acara yang demikian berharga, dan jauh-jauh kami diundang ke sana untuk memberikan materi, dan alhamdulillah itu semua sudah selesai, sehingga baru mulai hari ini kita bisa keluar menemui antum. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin membawakan sebuah ayat Al-Quranul Karim. Ayat ini kalau kita telaah dengan baik akan membuka wacana yang luar biasa dalam rangka menanamkan kepribadian bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang tabi' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di mana antum yang pegang mushaf bisa membuka surat Al-Maidah ayat 54. Surat Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, atau ringkasnya wahai orang-orang yang beriman. Mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya. Ini menggambarkan tentang suatu zaman. Bisa jadi di suatu zaman orang itu akan murtad semua. Di zaman itu, maka buat Allah subhanahu wa ta'ala
bukanlah sesuatu yang meremehkan Allah atau melecehkan Allah. Kemuliaan Allah tidak jadi kurang disebabkan orang itu murtad, keluar dari agama Allah. Allah akan menunjukkan kebesarannya dengan cara menggantikan orang-orang yang murtad tadi dengan suatu kaum. Sehingga dikatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka sebagai ganti mereka Allah akan datangkan suatu kaum. Nah, ini adalah sebuah keadaan atau sebuah kenyataan. Di saat orang itu murtad, maka muncullah kaum pengganti yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul menjadi umat terbaik, kaum pengganti tersebut. Dan kejadian murtad di zaman kita ini adalah kejadian yang menjadi umum sekali. Kenapa? Karena kita dapati umat ini dengan bodoh atau berilmu mereka murtad. Dengan pengertian, kita lihat begitu banyaknya umat ini melanggar syariat Allah, dan tingkat pelanggaran mereka itu tidak tanggung-tanggung, sampai dengan amalan-amalan kekafiran, amalan-amalan syirik, yang kita mengerti bahwa jika amalan itu diamalkan, keluarlah seseorang dari agama Islam. Contohnya adalah ayat yang kita sering dengar, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tersebut di dalam surat An-Nisa. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, perlakuan syirik terhadapnya, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya, kalau seseorang itu berbuat syirik dan dia belum bertaubat sampai matinya, maka dia itu dalam keadaan tidak terampuni. Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga, dan dia dihukumi oleh Allah sebagai orang kafir, orang musyrik. Akan tetapi orang yang berbuat dosa yang lain itu masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan jika Allah menghendaki. Seorang yang berbuat zina atau berbuat meminum arak, berjudi dan sebagainya, itu masih punya harapan. Walaupun dia belum sempat bertobat, dia mati, dia menghadap kepada Allah, dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi tidak demikian untuk orang yang berbuat syirik. Nah, kita lihat bahwa ternyata salah satu contoh, dengan berbuat syirik seseorang itu bisa menjadi musyrik, dan kemudian di saat dia mati belum bertobat dari dosa tersebut, dia itu kafir, dia itu musyrik, keluar dari Islam. Nah, kita bayangkan betapa banyaknya umat Islam yang berbuat pelanggaran terhadap agama ini, di mana pelanggarannya berupa syirik. Kita lihat di Indonesia, betapa banyaknya orang yang menyembah kuburan, dan buat mereka adalah sebuah kemuliaan. Sampai mereka sewa bus bersama-sama, katanya menziarahi